Joo, me tehdäänkin nyt sillä lailla, että Shugi ottaa. Di awal film tampak seorang wanita Ellie sedang bertengkar dengan putrinya Kim, tapi mereka segera berbaikan. Ellie merupakan seorang guru sastra Jerman yang memiliki kelas umum mengajar orang-orang yang ingin belajar tentang bahasa Jerman. Sementara suaminya Matty banyak menghabiskan waktu di rumah mengerjakan hal-hal sederhana, bahkan sangat suka untuk memasak. Namun Matty memiliki masalah dengan umurnya yang cukup tua dan kurang bersemangat. Malam itu Matty sedang menonton di laptop. Ellie mendekatinya untuk sebuah romansa, tapi Matty tampak sibuk dan tidak memperdulikannya. Keesokan harinya Ellie seperti biasa mengajar di kelas sastra, dan di sana ada seorang pria muda Jarno yang terlalu banyak memberi pertanyaan dan menarik perhatian Ellie. Ellie kembali ke rumah mengamati Matty dan Kim yang sedang bernyanyi bersama. Disinilah Ellie berpikir bahwa untuk memperbaiki hubungannya dengan Matty, mereka harus mengambil waktu liburan. Akhirnya Ellie dan Matty berlibur dan tinggal di sebuah hotel. Namun Ellie masih menemukan sikap Matty yang tampak tidak peduli untuk hubungan romansa mereka. Bahkan siang itu saat berjemur di panas, Ellie meminta Matty untuk menaruh lotion untuknya, tapi Matty tampak tidak membantu. Ellie mencoba untuk meminta bantuan petugas hotel dan Matty membiarkannya. Ellie sadar bahwa Matty tidak peduli dengannya. Keesokan harinya Ellie dan Matty pergi ke pantai dan makan malam di restoran. Ellie yang tetap semangat berharap Matty dapat memiliki semangat yang sama, tapi tetap saja Matty terdiam. Bahkan malam itu Matty tidak memperdulikan Ellie. Keesokan harinya mereka berdua pergi ke pantai untuk mencari pemandangan indah agar dapat mengambil foto. Ellie berusaha memahami apa yang terjadi dengan Matty. Tapi ketika Ellie meminta Matty untuk memotretnya sambil mengambil sedikit gaya, Matty bertele-tele, membuat Ellie marah merebut kamera darinya hingga kamera tersebut terjatuh. Malam itu Ellie kembali ke hotel lalu melihat Matty dari lantai atas yang berendam di kolam renang. Setelah itu mereka berusaha untuk berdamai dan Ellie menawarkan Matty agar mereka bisa menghubungi terapi pasangan setelah kembali liburan. Mereka berdua akhirnya kembali pulang dan Ellie seperti biasa melakukan aktivitas mengajarnya. Tapi kali ini tampak Jarno berbalas kata untuk materi sastra bersama Ellie. Lalu saat pulang Jarno menunggu Ellie dan bilang kalau dia sangat senang bisa punya banyak waktu bersama Ellie. Ellie tidak menanggapinya, hanya bilang pada Jarno kalau dia bisa bertanya di kelas. Ellie kembali ke rumah, menatap Matty yang tidak terlalu peduli. Hal ini membuat Ellie mulai memikirkan Jarno yang begitu perhatian padanya. Keesokan harinya saat Jarno kembali untuk kuliah, Ellie juga datang bersamaan. Ketika mereka melalui lift tiba-tiba mengalami masalah. Ellie bahkan tak malu di hadapan Jarno untuk duduk sebentar di lantai lift. Jarno sadar bahwa Ellie membuka komunikasi untuknya. Dia akhirnya mendekatinya sebelum petugas lift datang mengeluarkan mereka. Malam itu Ellie melihat Matty tidak peduli dengannya. Ellie akhirnya pergi untuk menemui Jarno di pesta dan kembali ke apartemen Jarno. Malam itu mereka akhirnya memiliki romansa. Setelah itu dengan sangat bahagia, Ellie berjalan pulang ke rumah. Lalu Ellie dikejutkan dengan Matty yang menunggunya sambil bermain game di laptop. Hal ini sangat mengejutkan penonton bahwa Matty tidak merasa curiga atau marah terhadap Ellie. Mengapa Ellie bisa pulang hampir pagi? Keesokan harinya Ellie curhat pada sahabatnya Helena dan Helena sangat mendukungnya. Ellie juga memiliki banyak waktu bersama Jarno untuk hubungan rahasia mereka, sementara Matty masih sibuk di depan laptopnya. Kini Ellie mengubah gaya berpakaiannya
untuk memiliki penampilan seperti wanita muda. Tapi Eli berupaya agar hubungannya dengan Meti tidak berdampak buruk selama dia dengan Jarno. Di rumah bersama Meti, Eli berusaha memiliki waktu berkualitas, dan suatu pagi saat Jarno menelpon, Eli menolak panggilannya dan pergi mengejutkan Meti yang sedang membersihkan ruang tamu. Eli berusaha mendorong semangat Meti, tapi Meti tetap menolak, berharap agar Eli bisa bersabar untuk semangatnya. Ei! Mulla on oikeus sanoa ei! Lopeta! Tajuut sä? Marah, malam itu Eli menghabiskan waktu pergi ke pesta bersama Jarno. Keesokan harinya Eli menemui Helena lalu bercerita tentang hubungannya dengan Meti. Di sini Helena selalu mendukung apa yang menjadi keinginan sahabatnya. Malam itu di sebuah restoran, saat Eli dan Meti berbicara dengan teman mereka, muncul Jarno dan teman wanitanya. Eli menjadi bingung, dia segera mengikuti Jarno dan mengamati mereka dari balik dinding. Eli kemudian pergi ke kamar mandi, menemukan wanita yang bersama Jarno. Sambil menarik pakaian wanita muda itu, Eli seakan-akan ingin melihat perbedaan apa antara dia dan wanita muda itu. Hal itu membuat situasi menjadi tegang ketika wanita muda itu merasa terusik dengan sikap Eli. Eli pulang ke rumah dengan penuh kecewa, sementara Meti yang merasa bersalah. Keesokan harinya setelah kelas selesai, Jarno menahan Eli yang akan pulang mengajar, berupaya untuk meyakinkan Eli yang masih marah terhadap Jarno. Tapi Jarno memaksa, membuat Eli tidak bisa menolak kebaikannya. Mereka akhirnya memiliki romansa. Eli kemudian merasa wajahnya makin tidak bersinar. Dia pergi ke dokter untuk menjaga wajahnya tetap cantik. Tak lama Eli dikabarkan tentang kedatangan bibinya. Lalu kembali ke rumah menemukan Meti yang sedang duduk dengan laptopnya, sambil mengirim pesan kepada seorang wanita Anna yang diam-diam mereka selalu berkomunikasi. Malam itu Eli bersama Helena, seperti biasa mereka berbagi cerita. Lalu Jarno mengirim pesan meminta Eli menemuinya, dan seperti biasa mereka menghabiskan waktu untuk kebahagiaan mereka. Eli kembali ke rumah, masih menemukan Meti yang tidur lebih awal dan tak peduli kemana Eli pergi. Keesokan harinya Eli mendapat telepon dari bibinya untuk datang, dan Eli masih bingung. Namun Eli tidak ingin berburuk sangka tentang kedatangan bibinya. Eli kemudian menemui Jarno, namun kali ini Eli merasa ada banyak kekosongan yang dia temukan dari hubungannya dengan Jarno. Eli akhirnya pergi meninggalkan Jarno dan menjemput bibinya yang baru saja tiba dengan kereta. Mereka tidak memiliki waktu yang banyak, tapi pertemuan Eli dan bibinya merupakan sebuah harapan, di mana bibinya banyak memberi nasihat pada Eli tentang pentingnya rumah tangga yang dia bangun bersama Meti. Di sini bibinya mendorong Eli bahwa keterbukaan dalam hubungan itu sangat penting, di mana kejujuran antara pasangan dapat membangun sebuah harapan dan perasaan yang kuat dalam bahtera kehidupan. Eli kemudian kembali ke rumah, menemukan Meti yang menunggunya di meja makan. Di sana mereka berbicara, tapi kali ini Meti mengungkapkan bahwa dia selama ini memiliki pasangan rahasia yang selalu berbagi dengannya. Eli mendengar itu, dia sangat marah, mengetahui rahasia yang menyakitkan. Karena selama ini Eli tahu bahwa Meti pria yang jujur. Meskipun Eli merasa sakit hati, kali ini dia mulai jujur bahwa dia juga memiliki kekasih lain yang selama ini bersamanya. Meti mendengar itu namun tampak lebih tenang dan berpikir akan lebih bebas bersama Anna untuk berkomunikasi dengannya. Eli berpikir bahwa mereka telah memiliki kesalahan yang sama, jadi dia memutuskan melemparkan laptopnya untuk menghentikan Meti berkomunikasi dengan Anna. Keesokan harinya Eli menemui Jarno di kafe
untuk mengucapkan selamat tinggal untuknya. Meskipun Jarno tidak ingin perpisahan itu, Eli memiliki tekad yang bulat untuk memperbaiki hubungannya dengan Meti. Eli kemudian pergi ke sebuah bar untuk mencari suasana baru, namun menemukan seorang pria yang mencoba mengusik ketenangannya. Tidak ada cara lain menemukan sebuah kebahagiaan. Eli kembali ke rumah, mengamati Meti yang masih mencari solusi untuk berkomunikasi dengan Anna. Keesokan harinya, Eli dan Meti menemui konselor pernikahan untuk memberi konseling pada mereka dan berusaha mendamaikan pasangan ini. Kini Eli dan Meti sadar bahwa mereka telah melalui banyak masalah yang merugikan hubungan mereka. Pasangan ini memutuskan untuk mengubah kehidupan mereka agar lebih harmonis. Mereka akhirnya pergi bersama menjemput Kim yang baru saja kembali dari perjalanan belajarnya. Di akhir film tampak mereka bertiga berjalan bersama dipenuhi kebahagiaan dan bersepakat menutup masa lalu mereka menuju masa depan yang lebih baik. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.